Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih belum semangat, masih belum bawa sahur. Jadi kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari atau subuh hari yang segar kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemudian kesehatan, dan juga tentunya iman ya, dan takwa yang membuat ada dorongan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini atau subuh hari ini. Tentunya terlepas daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, iman yang kita usahakan teguh dalam lubuk hati kita masing-masing, dan semua itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan semua amal ibadah, amal yang Ramadan yang kita laksanakan pada sejak awal Ramadan hingga hari ini hari yang ke-6, atau sebagian sudah ke-7. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia memberikan tema kepada saya untuk melaksanakan ini kultum atau ceramah. Kalau kultum 7 menit, kalau ceramah bisa lebih, atau kultum bisa juga kuliah 70 menit ya, tergantung. Ya baik, kita insya Allah dulu di sini sampai selesai. Selesai kapan wallahu a'lam, nanti lihat keadaannya. Ya, tema yang diberikan adalah kiat-kiat agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ya ini yang kita harapkan Bapak Ibu rahmatullah, kita berpuasa agar diterima. Na'udzubillah kalau ditolak amal-amal kita, na'udzubillah min dzalik. Kita berharap memohon pada Allah Subhanahu wa taala, taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya salatana, salat kami, siyamana, puasa kami, ruku'ana, rukuk kami, sujudana, sujud-sujud kita. Ya, kemudian wa jami' ibadatina, seluruh amal ibadah kita, tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Inilah setelah Allah terima amal-amal kita, tentu kita berharap Allah ridho. Allah ridho ya dengan apa yang telah kita lakukan. Jemaah rahmatullah.
untuk mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau dipandang dari segi fikih, ya al-fiqhu, ya kajian fikih ya, itu mudah Bapak Ibu rahimahullah. Ya, kalau rukun puasa itu ada berapa? Yang pertama adalah niat. Niat kita melaksanakan puasa lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada niatnya dibacakan ya secara lisan dan hatinya menerjemahkan. Ada yang berniat tidak pakai lisan, tidak baca lafaznya, tetapi berniat di hatinya. Ada yang berniat menurut Imam Malik, boleh kita berniat di awal Ramadan, kita berniat puasa karena Allah Subhanahu wa taala untuk sebulan penuh. Ya. Imam Syafi'i menganjurkan ataupun pendapat Syafi'i berniat di malam hari setiap malam Ramadan. Maka sebagian masjid-masjid kita ada ba'da tarawih, mereka yang mengingatkan kita niatus shaum, ya, mari kita niat puasa ya, agar tidak lupa. Hadirin rahimahullah, itu pertama niat. Yang kedua, ya cukup dengan menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada dua saja. Ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Tetapi ini baru kita berpuasa hanya menggugurkan kewajiban. Sedangkan kita jamaah rahimahullah, seorang yang mukmin yang beriman pada Allah, kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita ingin mendapat nilai lebih. Kalau anak-anak ujian itu atau mengikuti evaluasi belajar, kalau dulu kita namanya Eptanas, zaman saya dulu, zaman sebelumnya lagi nggak tahu namanya apa. Sekarang sudah berubah-ubah ya, nama ujian akhir. Kalau ujian itu berapa nilai yang kita inginkan Bapak Ibu? Mau 10 atau dapat nilai 5? Pasti semuanya ingin 10. Kalau pelayan dalam jamiah Islamiyah atau dalam di pesantren tinggi Islam ya, yang berbahasa Arab biasa dikatakan nilai mumtaz. Yang kedua ada nilai jayyid jiddan atau jayyid saja, atau makbul atau rasif. Al-mumtaz itu istimewa, full, penuh nilainya 10. Kalau jayyid jiddan itu kira-kira 8 ke atas atau 9 ke bawah. Kemudian ada makbul 7 saja. Ada rasif, terus ulang lagi ujiannya, yaitu nilainya di bawah 5 atau maksimal 5. Pasti kita ingin nilai 10 rahmatullah. Kita tidak ingin mendapat sesuatu yang kurang. Pasti ingin lebih. Ya. Karena manusia ini ya memang ini yang kita harapkan, tetapi sesungguhnya sifat manusia secara umum ingin yang paling baik. Kalau Bapak Ibu pergi beli mobil, ingin yang mobil mewah, ya kalau ada duitnya gitu ya, atau mobil yang ada murahan. Pasti kalau disuruh pilih, ini ada hadiah pokoknya, beli hadiah. Mau ingin yang harganya 500-an juta atau yang hanya 100 jutaan, silakan pilih. Ya, pasti atau kebanyakan kita memilih yang harga 500 jutaan. Nah, artinya kita ingin mendapatkan nilai lebih. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali ya, ini mungkin sering atau pernah kita dengar dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan as-shaim ya, orang berpuasa itu ada 3 bagian. Dia qasimu ila salasatu aqsam. Terbagi 3, ada puasa awal, ada puasa khusus, ada puasa khusus itu atau super khusus. Awal itu puasa yang saya katakan tadi hanya menggugurkan kewajiban, ya, melaksanakan rukun puasa. Yang kedua, puasa khusus itu puasa orang-orang soleh. Tidak hanya itu, tapi mereka berpuasa matanya, telinganya, mulutnya,
seluruh anggota tubuhnya berpuasa jemaah rahimahullah. Yang ketiga, puasa khusus bil khusus. Ini puasa tidak sembarangan, bukan orang-orang biasa. Menurut beliau adalah ini puasanya para nabi. Tidak hanya anggota tubuhnya yang zahir berpuasa, tetapi hatinya pun berpuasa. Tidak hanya raganya berpuasa, tapi jiwanya juga berpuasa. Jemaah rahimahullah, kita ambil tengah-tengahnya, atau kita ambil puasanya orang-orang soleh, karena kita ini jadi orang yang soleh. Jemaah rahimahullah, wa ja'alani minas sholihin. Ya Allah, masukkanlah kami golongan orang-orang yang soleh. Nah, jemaah rahimahullah, yang pertama adalah selain kita berpuasa, ya, menjalankan rukun puasa tadi, kita yang pertama mempuasakan mata kita, al-ain atau an-nazrah, ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, an-nazratu sahmun min suhumi iblis, faman taraktaha khawfan min Allah ataahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Rawahu al-Hakim. Hadis hasan. Ya, ini pandangan ini Bapak Ibu, jangan kita main, ya. Jangan mata itu dibiarkan memandang segalanya, dibatasi. Ada yang boleh kita lihat, ada yang tidak boleh kita lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah An-Nur, ya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya, katakanlah pada orang-orang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Zalika azka, dan itu lebih suci, lebih bersih jiwa mereka, bagi mereka. Jemaah rahimahullah, kenapa mata, ya, bermulai dari mata, kemudian akan terjadi hal-hal berikutnya, ya. Maka masing-masing kita, jemaah rahimahullah, baik orang-orang, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, itu diwajibkan untuk menutup aurat. Kenapa? Ini memancing, ya, banyak, ya, perempuan-perempuan, alhamdulillah, bukan orang BDS 1 atau BDS 2, ya, tapi di luar sana sengaja membuka auratnya, ya. Di mana bapak-bapak, ya, para lelaki itu sudah berusaha untuk menundukkan pandangan, terlihat juga, ya. Walaupun dikatakan, ya, pandangan tidak sengaja itu adalah rezeki, ya, tapi kadang-kadang diulang lagi, alhamdulillah, ya, semoga tidak. Oleh karena itu, menutup aurat itu suatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Islam, wajib bagi kita. Kenapa? Karena itu akan mengundang an-nazrah, pandangan-pandangan itu, ya. Oleh karena itu, jemaah Allah, maka Ramadan, terutama Ramadan ini, agar puasa kita lebih meningkat levelnya dibanding puasa kita sebelumnya, maka kita menjaga pandangan kita, ghadul basar, ya. Hati-hati di jalan, di kantor, tempat bekerja, ya, dimanapun, ya, mata kita kalau ada sesuatu yang tidak boleh kita lihat, dilarang oleh agama kita, maka otomatis, ya, kita usahakan, kita niatkan sungguh-sungguh, jangan kita lihat. Perbanyak melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah, alam yang terciptakan ini yang menjadi pelajaran bagi kita, maupun ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu Al-Quran yang kita baca, apalagi di Ramadan ini, jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita menjaga hifdzul lisan. Ini, ya, kiat yang kedua adalah menjaga lisan kita, menjaga lidah. Karena berawal dari lisan ini bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi pembunuhan. Berawal dari lisan bisa terjadi peperangan, alhamdulillah, ya. Berawal dari percakapan, ya, juga bisa
memunculkan permusuhan antara saudara dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, innamas shaumu junnah. Ya, puasa yang kita lakukan ini merupakan benteng. Ya, bentengi lisan kita dan puasa. Juga selain Ramadan maka dianjurkan puasa-puasa sunnah kita lakukan. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bait, banyak puasa sunnah yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini dan rahimahullah. Untuk apa tadi? Kita berusaha menjaga lisan kita. Innamas shaumu junnah, sesungguhnya puasa itu benteng, kata Rasulullah SAW. Fa idza kana ahadukum sha'iman, apabila di antara kalian sedang berpuasa, maka kata Rasulullah SAW, pada yarfus, sama dengan haji. Juga haji ada ayatnya, pada yarfus, janganlah berkata-kata kotor. Ya, jangan berkata kotor, jangan berkata yang nyeleneh, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan hal-hal yang ngawur ataupun yang tidak ada nilainya itu harus kita tinggalkan dalam dalam puasa ini. Fala pas janganlah berkata kotor, wala yajhal, janganlah melakukan hal-hal yang bodoh. Wa in ru'un qatalahu aw syatamahu, dan apabila seseorang ingin menyerangmu, ngajakmu kelahi, gitu ya, ngajak kalian berkelahi, menyerang, ya, aw syatamahu, atau mengumpat-mu, falyaqul inni shaim, dan katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaim, inni shaim, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini senjatanya. Kalau sudah bilang aku sedang berpuasa, insya Allah dia berhenti. Ya, insya Allah kita terjaga. Sabar itu akan menyelimuti seluruh jiwa kita. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setan itu ingin menggoda sebenarnya. Ayo balas, ayo layani, ayo. Tetapi ada sesuatu di dalam diri kita, yaitu asyam, puasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Ada jemaah rahimahullah. Oleh karena itu jemaah rahimahullah, lisan ini selama Ramadan maka kita berbanyak dengan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ya minimal khatamlah satu kali dalam satu bulan Ramadan ini jemaah rahimahullah. Ya, alhamdulillah kalau ada bisa 2 kali khatam, ada 3 kali khatam, dan seterusnya, luar biasa. Tapi minimal, ataupun kalau kita bacaannya masih terbata-bata dan rahmatullah, dan itu juga berpahala, ya, falahu, ya, ajran, kata Rasulullah SAW. Orang baca Quran itu kalau dia masih terbata-bata, dia itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala dia berusaha untuk membaca Al-Quran, ya, ya. Yang kedua, ya, pahala dia ada niat baiknya itu membaca Al-Quran dan rahmatullah. Ya, tetapi ada syaratnya. Ya, ada mengatakan, ulama mengatakan ada syaratnya. Dia punya keinginan untuk terus belajar. Maka kalau ada tahsin Al-Quran di masjid, ya, atau belajar bagaimana melancarkan bacaan Al-Quran, itu wajib kita ikut. Kalau kita masih bacaannya masih belum benar, tajwidnya, al-ghalahnya, ya, gunahnya, wakafnya, atau di mana harus berhenti, di mana memulai, maka ada kewajiban bagi kita untuk terus belajar. Ya, lisan, sebagai lisan kita basahi lisan kita dengan qiraat Al-Quran, az-zikr atau zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar. Ada yang rahimahullah, seluruh kita ini banyak kesalahannya, banyak dosanya. Ya, tidak ada yang berani mengatakan aku tak ada dosa, aku tidak ada kesalahannya, saya bersih dari dosa, dari dosa. Hanya Rasulullah SAW, hanya para Rasul, mereka yang maksud, yang bersih dari kesalahan, dari dosa. Ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan langsung, ya Allah bimbing, Allah berikan pelajaran. Kalau kita melakukan kesalahan
Tidak ada, ya. Tanda-tanda Allah berikan teguran tidak. Karena kita makhluk yang biasa, ya. Maka kesadaran itulah yang harus muncul dalam diri kita, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Rasulullah saja beristighfar kepada Allah. Minimal 100 kali dia beristighfar. Apalagi kita, ya, perbanyak lisan kita untuk istighfar atau membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, minimal pendek Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian yang ketiga, menjaga telinga agar mendengar hal-hal yang baik. Dengarlah Al-Quran, dengarlah kajian-kajian, dengarlah nasihat para ulama dan lain sebagainya. Yang keempat, menahan berbagai anggota badan, tidak hanya itu, ya, menahan tangan kita, langkah-langkah kita, kaki kemana kita bawa, tangan memegang apa, mengambil apa, itu harus diperhatikan dan rahmatullah. Yang sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, yang sampai kaki ini melangkah pada hal-hal atau pada tempat yang bukan, ya, seharusnya kita berada di sana, tempat yang Allah larang dan rahmatullah. Gunakanlah itu semua, ya, merupakan nikmat Allah berikan pada kita agar tubuh yang sehat, maka digunakan untuk kebaikan dan kebaikan dan rahmatullah. Banyak orang berpuasa tetapi mereka tidak bisa menjaga. Maka Rasulullah mengatakan, "Kal sha'imin laisa lahu min siyamin shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak, ya, orang berpuasa di antara kalian laisa lahu min siyamin, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ya, tidak dapat apa-apa, alhamdulillah. Hanya mendapatkan, ya, apa? Al-ju', apa itu ju'? Lapar. Wal 'atash itu apa? Dan dahaga atau haus. Hanya lapar dan haus, tetapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasanya tadi hanya ingin menggugurkan kewajibannya saja. Kemudian yang kelima, ya, ini hanya 6 Bapak Ibu, rahmatullah. Setelah itu selesai. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan saat berbuka. Ini kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Ya, tidak berlebih-lebihan saat berbuka. Kenapa? Karena ini termasuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk hal-hal yang bisa menghambat semangat kita untuk beribadah di malam hari. Coba kalau kita makan yang kebanyakan, biasanya isyaknya itu agak ngantuk kan. Tarawihnya juga lemes, dan seterusnya, ya. Kemudian juga ada unsur-unsur takzir. Kalau kita berlebihan menyiapkan bukaan, ya, ibu-ibu mungkin, ya, ada yang di siang harinya ingin itu, ingin ini, maka hadirkanlah di hidangan berbuka itu ada kambing guling, ada ayam bakar, ada ikan bakar, ada segala macam kue-kue. Karena keinginan di siang hari kita ikuti. Ternyata setelah berbuka atau di saat berbuka yang dimakan hanya beberapa saja. Selainnya kelebihan. Ya, Islam mengajarkan kita untuk yakulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena berlebihan itu merupakan sesuatu yang membawa kepada kita, ya, kita kepada syaitan awalnya. Wala tubadzir tabdzira. Ya, banyak kita lihat beberapa tempat, rahmatullah, sisa makanan itu dibuang. Maka ini termasuk tabdzir dalam agama kita. Dan Allah melarangnya, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian mubadzir. Ya. Karena ini bagian dari, ya, pekerjaan syaitan awalnya. Yang terakhir juga rahmatullah, yang keenam, tentu menghadirkan perasaan khauf. Atau khauf ini kan artinya takut kepada Allah. Takut maksudnya adalah
khawatir puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus dihadirkan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ya Allah, apakah puasa saya ini diterima? Ya Allah, saya khawatir puasa saya tidak diterima. Saya khawatir ya Allah, sholat saya tidak diterima. Saya khawatir ya Allah, tilawah saya tidak diterima. Padahal tilawah di Ramadan itu nilainya luar biasa. Kita baca Al-Quran satu huruf hari-hari biasa itu nilainya 10 kebaikan, asyarat, ya, atau 10 kebaikan. Kalau Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti menjadi 100. Luar biasa. Nah, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa ruginya kita dari rahmatullah. Betapa ruginya kita. Maka hadirkan dalam diri kita ya kekhawatiran tidak terimanya puasa kita. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita. Nah, rahmatullah, inilah beberapa kiat yang mungkin bisa kita laksanakan dalam dan puasa-puasa kita ya, di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya kita ingin mendapatkan nilai lebih, mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan hal demikian, maka kita harus melaksanakan hal ini, harus melaksanakan kegiatan ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. Semoga kita bisa melaksanakannya hadir jamaah rahimahullah sampai akhir Ramadan nanti, sehingga kita ketika Idul Fitri nanti menjadi orang-orang yang diterima amal kita dan bersih diri kita dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.